Coba perhatikan ya sama sahabat ya. Saya buka rahasianya ini, saya kupas. Kuning. Nah, di proses keempat kali pemukulan ataupun kelima kali pemukulan itu kita tambah powernya, sudah tidak khawatir. Kalau manggar matang sempurna itu ketika kita cek ataupun kita potong itu tidak mutus dari pagi sampai sore tetesannya ya sahabat ya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscribe. Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya kita lanjut untuk proses pemukulan manggar mini, manggar yang masih muda kemarin ya. Dan ini kita lakukan pemukulan untuk yang kedua kalinya. Sebentar, ada hewan apa ini ya? Untuk yang kedua kalinya ya sahabat subscribe ya. Jadi baru satu kali kita pukul. Dan kemarin saya cek bunganya sudah kuning. Dan untuk jeda waktunya ya, manggar yang masih muda ini saya kasih jeda 1 minggu 1 kali setiap hari Selasa ya sahabat ya. Kenapa saya kasih waktu hari Selasa? Karena kalau hari Senin itu nggak cukup waktunya, karena saya ninggur yang lain. Nah seperti itu ya. Jadi ini proses yang kedua ya, bisa disaksikan nih bunganya. Sebentar, sudah berwarna kuning. Nah kemarin waktu kita pukul masih berwarna ungu ya, sekarang sudah berwarna kuning. Nah jadi ini pemukulan kedua. Oke, untuk tata caranya simak ya, untuk tata caranya dan penjelasannya Allah, silahkan disimak. Nah jadi oke sahabat ya, mungkin sahabat juga banyak yang sudah tahu yang menonton video ini. Untuk bagian sini itu ada yang dipukul, ada yang tidak ya, ada yang tidak ya. Kalau untuk saya ya, menurut saya bagian sini ini ya penting gak penting sih sebenarnya ya. Kalau saya sih kalau enak saya pukul, kalau susah nggak saya pukul ya sahabat ya. Berhubung ini enak jadi saya pukul, terkecuali ini ketutup lah baru saya nggak saya pukul seperti itu. Oke, kita lihat, kita pukul dulu bagian bawah sini ya. Bentar. Duh. Oke, setelah kita pukul, sekarang kita lanjut ke sini ya. Untuk bagian sini seperti biasa kita lakukan pemukulan secara merata ya. Untuk teknisnya, kalau saya itu saya jengkali ya. Sebenarnya nggak dijengkali juga nggak apa-apa, ini saya hanya memberi contoh. Saya jengkali dari sini kemudian sampai sini ya. Itu saya lakukan pemukulan secara merata dulu. Nah setelah merata, sudah rata, kemudian saya jengkali lagi misalkan. Sebenarnya nggak perlu dijengkali, nggak masalah ya sahabat ya. Sampai sini kemudian kita pukul, kita lakukan secara merata. Jadi mukulnya kalau saya meratanya keliling dulu ya. Sebenarnya itu hanya teknis, jadi hanya kenyamanan ya, hanya kenyamanan. Kalau untuk kenyamanan sahabat bisa membuat teknis sendiri ataupun bisa mengikuti cara seperti ini. Seperti itu ya sahabat ya. Oke, ini di proses pemukulan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut dulu ya. Seperti ini. Nah, untuk di pemukulan kedua ingat ya sahabat ya, pemukulan pertama, pemukulan kedua itu jangan terlalu kuat, jangan kuat-kuat, malah bahkan kalau bisa asal kepukul aja dulu gitu ya. Kalau untuk bagian sini nggak masalah nih, karena di bagian sini ada selaputnya. Selaputnya tidak saya bersihkan semua ya. Tuh seperti ini. Saya menggunakan pemukul yang kecil, kurang lebihnya 5 atau sampai 6 on ya. Untuk yang kurang lebih 1 kilo ukurannya itu tidak saya gunakan, belum saya gunakan ya. Nah untuk bagian sini nanti nih yang harus kita amati betul-betul. Sebenarnya untuk tata cara pemukulan mudah ya sahabat ya. Ini saya jelaskan secara detail dan saya videokan full ya, full video, agar sahabat semua yang baru menonton video ini, yang masih belajar ya sahabat ya, masih belajar pemula, itu bisa maksud ya, bisa maksud, bisa tahu tata caranya, tidak asal sembarang ya, tidak asal sembarang dipukul. Jadi tahu tata cara pemukulannya, bagian-bagian yang harus keras dan bagian-bagian yang harus pelan, seperti itu. Nah bagian sini nih agak keras sedikit ya, agak keras sedikit. Tapi kalau untuk pemukulan kedua udahlah asal kepukul aja dulu, kalau masih belajar. Nanti kita lanjut di pemukulan berikutnya ya. Nah seperti ini, kemudian sampai sini. Nah seperti ini ya sahabat ya. Tuh, bisa disaksikan. Oke, kita lakukan secara merata seperti ini. Untuk para senior apabila ingin memberi saran silahkan komen di kolom komentar ya. Karena ilmu kita beda-beda, ilmu penyadapan.
Jadi ada satu cara yang mungkin saya juga Allah Akbar belum tahu ya. Ini maju-maju ini sahabat. Ini kalau ngejengkang ke sana lumayan ukurannya, jurang bawah. Mungkin banyak juga ilmu-ilmu penyadapan yang saya belum tahu ya, ilmu yang sahabat gunakan ataupun para senior gunakan. Jadi silahkan di share di kolom komentar, kita berbagi dan kita share juga kepada kawan-kawan kita yang ingin belajar menyadap. Nah, kita lakukan secara merata seperti ini. Oke, kontrol pelan aja ya, dan jangan terlalu lama. Oke. Oke, ini saya jelasin apalagi bagian sini sahabat ya, bisa dilihat mungkin nggak kelihatan ya. Nah, di bagian sini ini waktu di pemukulan kemarin mungkin nggak sengaja ya, karena saya sambil menjelaskan jadi agak kekuatan mungkin di bagian sini dia hitam ya sahabat ya. Nah, jadi di bagian sini nanti pemukulannya jangan terlalu lama dan jangan terlalu kuat nih. Bagian sini hanya sedikit ya, seperti itu nggak sengaja mungkin kemarin ya. Tadinya saya putuskan mau saya lakukan proses pemukulan 1 minggu 2 kali, tetapi saya cek bunganya ketika mau saya lakukan proses pemukulan kedua kali itu tidak memungkinkan ya. Jadi tergantung dari manggar, kita tidak bisa berpatokan ketika kita menyadap manggar aren yang muda kita lakukan proses pemukulan 2 kali, itu tidak bisa jadi patokan ya. Bisa juga 1 minggu 1 kali, tergantung manggar, seperti itu sahabat. Untuk pemukulan hanya 4 kali pemukulan pun bisa ya, tapi takutnya nanti sahabat subscribe yang masih belajar ya gagal seperti itu. Tapi nanti kalau udah tahu, udah bisa, udah sering ya menyadap, udah paham, silahkan mau melakukan proses pemukulan berapa kali pun. Tapi kalau cara saya menyadap, pertama kali menyadap ya, kita berbagi nih ya, saya ceritakan agar sahabat semua juga paham. Pertama kali saya menyadap itu saya patokannya di bunga. Ketika bunga sudah mulai berwarna ungu luarnya ya, pada waktu itu saya belum tahu ngecek intisari segala macam ya sahabat ya. Nah, ketika bunga sudah berwarna ungu itu sudah saya lakukan proses pemukulan untuk yang pertama kali. Tetapi saya diajari untuk pertama kali melakukan proses pemukulan itu secara pelan dan sebentar, asalkan kepukul dan rata aja. Itu dari almarhum ayah saya ya, ilmu dari almarhum ayah saya. Caranya seperti itu, dan sekarang mulai saya terapkan ya, mulai saya terapkan kembali karena kemarin itu saya mencoba ilmu-ilmu yang dari luaran, ilmu menyadap ya sahabat ya, jangan salah paham. Ilmu menyadap dari senior kita ya, banyak yang berhasil, ada juga yang gagal seperti itu, karena kita belum tahu ilmunya, kita hanya melihat biasanya kan, tidak dijelaskan secara detail biasanya seperti itu. Nah, saya coba, ada yang berhasil, ada yang maksimal berhasilnya, ada juga yang tidak seperti itu, dengan satu pohon yang sama ya, satu pohon yang sama. Nah, bagian sini maka harus kita ratakan. Maka dari itu saya membuat tutorial ataupun membuat video ini, saya jelaskan secara detail agar sahabat semua yang mau belajar itu paham ya. Karena kasihan juga kalau gagal sudah lama-lama dari proses pembersihan, kemudian proses pemukulan, pengayunan kita mengerjakan, sudah meluangkan waktu, tenaga ya sahabat ya. Mungkin pikiran juga, bahkan yang jauh bisa materi juga gitu kan. Kalau gagal sayang, kasihan juga seperti itu. Jadi kalau saya ceritakan apa adanya seperti ini. Nah, kita lanjut ke cerita kita tadi ya sahabat ya. Nah, setelah ungu manggar yang luarnya ya, saya tidak cek intisarinya, udah saya lakukan proses pemukulan. Nah, saya lakukan proses pemukulan secara merata seperti ini. Nah ya, pelan, kata almarhum ayah saya tuh, kita lakukan pemukulan pelan aja seperti ini. Nah, setelah kita lakukan proses pemukulan pelan, jadi caranya ya seperti itu. Kalau saya seperti yang saya jelasin tadi, jadi untuk meratakan itu saya ambil biasanya bagian dua baris nih, dari sini ke sini kan ada jarak ini ya, ada jaraknya tuh, dua baris saya ratakan, kemudian saya lanjut pelan. Nah, nanti kita tambah powernya. Kalau saya waktu itu biasanya di pemukulan ketiga keempat tuh, keseringannya di pemukulan keempat itu ataupun pemukulan kelima itu agak saya tambah powernya ya. Untuk jeda waktunya tetap 1 minggu 1 kali waktu itu ya, 1 minggu 1 kali. Kemudian untuk untuk jumlah pemukulannya sampai dari awal hingga akhir pemotongan ya, pemukulan sampai pemotongan ya, itu saya bisa 7 sampai 8 kali pemukulan ya, tapi pelan awalnya.
Nanti kita tambah powernya seperti itu. Kenapa kita lakukan pemukulan awal itu pelan ya, agar tidak memar manggarnya. Coba perhatikan ya sama sahabat ya, saya buka rahasianya ini, saya kupas. Coba perhatikan sama sahabat, ketika sahabat memukul ya, tapi tidak semua manggar. Ketika sahabat memukul itu pelan aja, mukulnya pelan. Contohnya seperti ini. Jangan ikuti alur kerasnya audio ini ya sahabat ya, karena kemungkinan nanti bisa saya edit, bisa tidak. Bisa saya perkeras, bisa tidak untuk soundnya agar lebih terdengar jelas penjelasannya. Coba sahabat perhatikan ketika proses pemukulan seperti ini ya, pelan aja. Nanti 2 kali 3 kali proses pemukulan itu sudah terlihat kuning manggarnya ya, meskipun dia masih agak keras kuning. Nah di proses keempat kali pemukulan ataupun kelima kali pemukulan itu kita tambah powernya, sudah tidak khawatir ya, sudah tidak khawatir, tapi jangan terlalu kuat. Jadi kita ketika kita menambah power itu bisa merata, bukan bisa merata, bisa menyerap ke dalam ya, bisa menyerap ke dalam seperti itu. Disitulah manggar bunga bisa matang sempurna. Tapi kebanyakan saya pun sekarang masih sering mengalami seperti itu. Manusia itu tidak sabar ya sahabat ya, tidak sabar, tidak telaten, makanya ya hasilnya pemukulannya kadang-kadang jarang yang matang sempurna seperti itu. Kalau manggar matang sempurna itu ketika kita cek ataupun kita potong itu tidak mutus dari pagi sampai sore tetesannya sahabat ya, seperti itu. Biasanya seperti itu, tapi tidak semua manggar. Ada manggar yang keras ya, ada juga manggar yang keras. Dia kalau manggar yang keras tidak menguning, tetap aja hijau, biasanya tetap hijau. Nanti ketika dia mau matang ya, mau mekar bunganya, baru dia berubah menjadi warna hitam, biasanya seperti itu sahabat. Agak kehitam-hitaman gitu, agak kehitam-hitaman kuning gitulah, seperti itu. Nah seperti ini ya. Ini kalau saya sambil menjelaskan agak kurang fokus juga sebenarnya ya, agak kurang fokus juga kalau saya sambil menjelaskan sahabat. Jadi sahabat bisa nyimak untuk tata caranya. Nah, seperti ini. Jangan kekuatan ya, kadang-kadang kita lupa kekuatan. Nah bagian sini kita agak pelan aja karena sudah hitam, kita lewati dulu ya, bentar aja mukulnya. Oke, seperti ini, seperti ini. Oke. Nah. Oke, lakukan secara merata. Karena memang prosesnya agak lama dia ya, kalau kita mau benar-benar sabar merata itu prosesnya agak lama di pemukulan ini. Oke, nah bagian sini kemungkinan udah, sekarang kita pindah ke bagian sini. Nah seperti ini ya pemukulannya, gatel kakinya banyak rongok sahabat. Nah seperti ini ya. Nah jadi caranya meratakannya seperti ini, ke belakang, kemudian kita lagi ke depan, ke belakang lagi seperti ini, lagi ke depan lagi, belakang lagi ya. Nah cara perataannya seperti ini. Nah ya, cara perataannya seperti ini. Oke. Ini oke, lakukan secara merata bagian sini pun. Oke, gatel kakinya, rongoknya mulai banyak.
pelan aja, asal kepukul aja ya. Oke, mungkin seperti ini. Nah, ya. Oke, nah, bagian bawahnya belum kepukul, kita pukul dulu. Nah, pelan aja seperti ini ya sahabat ya. Lagi ini bagian pucuk, dia masih muda. Oke, seperti ini. Oke, gatel kakinya, bentar, banyak ini rongok ya, rongoknya banyak bener. Nah oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini lagi, kita ratakan lagi ya jika belum rata. Oke, nah seperti ini. Oke, bentar. Oke, ini mau kita ayun ya, kita pukul dulu sebentar di sini. Sebenarnya ini mau dipukul mau enggak jadi masalah ya. Jadi saya janggal rasanya kalau tidak dipukul, karena sudah terbiasa seperti ini. Oke, selesai. Kita lanjut ke proses pengayunan ya. Kita lanjut. Dan untuk cara pengayunan masih sama ya seperti kemarin yang pertama kita ayun, pelan aja ya, jangan terlalu kuat, pelan kita ayun sebanyak 50 kali ayunan aja ini ya. Kemarin hanya 30 ya, sekarang 50 kali ayunan, nanti kita proses ke lanjut ke 75 sampai 100 kali ayunan nanti ya. Ini pemukulan kedua, kita ayun sebanyak 50 kali ayunan. Cara menghitungnya seperti ini. Tarik ke belakang, dorong ke depan hitung 1, tarik ke belakang, dorong ke depan hitung 2, tarik ke belakang, dorong ke depan hitung 3, seperti itu. Itu cara menghitungnya ya. Oke, bisa disaksikan sama sahabat. Jadi jangan terlalu kuat ngayunya seperti itu. Kita mulai hitung ya. 1 2 3 4, harus tetap diperhatikan, kontrol 5 6 ya. Jika kita tarik dia masih agak keras, itu jangan dipaksakan ya, apalagi areanya masih muda, manggarnya masih muda seperti ini. Kita ikuti alurnya aja dulu untuk awal. Kita ikuti alurnya, nanti kita tambah powernya di pemukulan ya, kita lihat dari bunga lah ya. Nanti ketika dia sudah sekitar 3 kali ataupun 4 kali lagi pemukulan, itu sudah bisa mulai ditambah powernya ya, power pemukulan maupun pengayunan seperti itu. Berapa tadi? Oh ya, di video ya 7 10 lah, taruhlah 10 ya, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ya, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 30 49 50. Udah oke sahabat ya, udah selesai. Nah, seperti itu aja tuh cara ngayunya, kita ikuti alurnya seperti ini ya tuh ya kan, bisa kelihatan ya alurnya, kita ikuti seperti ini. Oke, jadi inilah tata cara pemukulan yang kedua untuk proses penyadapan manggar aren yang kita lakukan ketika manggar aren masih muda ya sahabat ya. Seperti ini tata caranya. Nanti kita lanjut ke proses ketiga, keempat, kelima ya, sampai ke proses pemotongan. Nah ini saya kasih full video ya untuk penjelasan dari awal hingga akhir, agar sahabat semua paham yang masih belajar ya, yang masih pemula.
nggak beda saya dulu. Kalau mas pemula itu takutnya udah capek-capek kita gagal seperti itu. Oke, terima kasih buat para sahabat ya yang selalu menyupport video saya, yang selalu menyupport saya melalui video ini. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komentar, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mari kita manfaatkan aren ya, karena saya lihat di Tenggamus banyak sekali aren yang tidak dimanfaatkan gitu, sayang. Karena belum kebanyakan orang belum tahu tata cara penyadapannya ya. Oke, terima kasih, dan dari saya apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyadap, tetap semangat, bye.